Saya lulus 2010 jadi S1, tidak pernah sekalipun memikirkan akan menjadi PNS, kerja serabutan diiringi tahun menganggur, kerja, menganggur, kerja. Di 2014 ketika saya bekerja sebagai staf HR, banyak karyawan yang kedapatan bolos kerja demi tes PNS dan mereka semua saya yang kasih surat teguran karena begitu regulasi perusahaan. Saya sama sekali tidak tertarik menganggur lagi sampai 2017. Bersama adik saya yang beda 2 tahun, menganggur setahun kerjaannya di rumah terus. Sampai sesak sendiri kepala mau pecah, kalau seandainya ada sedikit saja pemicu mungkin sudah jadi gila karena di umur begitu hanya jadi beban keluarga, kerjanya mencuci angkat jemuran makan tidur nonton. Pernah coba berdagang berdua namun tidak lancar dan modal habis. Waktu sekira 2016-17 saya lupa persis, kementerian ada buka formasi, saya sempat kirim berkas namun tidak lulus berkas karena saya pikir melamar di PNS itu boleh pakai kreativitas. Alhasil format surat lamaran dan lain-lain saya buat sendiri, padahal ternyata ada format yang ditentukan. Toh hanya iseng jadi lewat begitu saja. 2018 ada penerimaan besar-besaran, kebetulannya di pulau yang jaraknya 3 jam dari rumah saya. Ada jurusan saya yang dibuka, yang mana ini sangat jarang terjadi. Bersama adik saya dan seorang tetangga, yang kami bertiga sama-sama sempat menjadi bahan bercandaan lingkungan masjid karena 5 waktu ada di masjid terus, yang berarti tidak ada kerjaan. Kami mendaftar di 3 lokasi berbeda. Saling berbagi informasi, file-file soal dan cerita tips atau trik. Saya sarankan untuk latihan soal itu di print dan kamu kerjakan dengan pensil. Bukan hanya dibaca di HP atau komputer, stabilo jawaban yang benar saja untuk dibaca-baca jika itu terkait pengetahuan umum dan hafalan. Di 2018 pertama kali passing grade test itu punya standar baru dan sedikit berbeda dengan tes tahun sebelumnya. Saya tidak mempelajari standar itu karena di pikiran saya mau lulus atau tidak itu sudah ketentuan Allah. Tesnya pakai komputer, dan hasilnya bisa langsung dipantau di monitor utama penonton. Di tes dasar, kami bertiga yang tes di 3 kabupaten berbeda, langsung tidak lulus. Jadi ya sudah, kembali kami menjadi penghuni masjid. Tak diminta, ternyata di 2018 itu, sepertinya standar baru lulus tes, baru pada tahap tes ombak kapasitas calon pelamar. Untuk kabupaten saya contohnya, dari sekitar 250 formasi, tidak sampai 20 orang yang lulus. Dan ternyata ini terjadi di hampir seluruh wilayah. Luar biasa. Kami jadi dapat kesempatan kedua, bertiga lolos jaring untuk tes kompetensi, belajarlah kami dengan modal YouTube dan googling. Alhamdulillah, yang awalnya tidak berharap langsung dek-dek duar. Di tes kompetensi ini, saya hanya baca 1 permen lupa nomor berapa, dari Kementerian Pengampu Dinas yang saya lamar, itu pun karena beberapa hari sebelum tes, saya dapat dari senior di kampus yang nyaranin baca permen itu, di situ ada istilah-istilah yang saya tidak ketahui dan ternyata banyak yang muncul. Karena kami tesnya dapat maghrib, saya juga agak pasrah dan berhenti saat azan Isya. Skornya saya tidak perhatikan lagi, yang saya tahu, dari 20 orang yang lolos passing grade di kabupaten saya, salah satunya ada di formasi saya, jadi dari 2 lowongan terbuka, hanya 1 yang diperebutkan karena 20 orang ini otomatis lolos. Sembari rangkaian tes ini saya magang di percetakan tempat saya bekerja, jaga-jaga seandai tidak lulus. Percetakan ini jadi tempat saya kembali bekerja. Menunggu hasil, mendapat telepon dari rekan dan saudara yang datang langsung melihat hasil tes di lokasi sementara saya bekerja. Lulus, adik saya lulus, tetangga saya lulus. Ini juga sesuai prediksi, sengaja kami nembak daerah karena tahu di kota dan kementerian pasti berkumpul anak-anak dengan otak encer sehingga persaingan juga ketat. Akhir cerita, langsung lolos kami bertiga dalam percobaan kali pertama kami mengikuti rangkaian tes PNS, berpisah untuk bekerja di 3 kabupaten berbeda dalam 1 provinsi.